tidak mempunyai rumah, anak-anak, dan kedamaian. Aku tidak mempunyai suami dan cinta seperti yang kubayangkan. Guy tidak pernah menciumku, kecuali bila aku dengan gelisah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Tetapi ciumannya kasar hingga melukai aku. Selama 6 tahun, suamiku berhubungan seks karena rutinitas. Seperti meminum sebotol susu, sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan dia yang menentukan kapan waktunya berhubungan, sementara aku tidak. Tugasku sebagai sekretaris sama beratnya dengan pekerjaan Guy. Tetapi dia lebih banyak menolak membantuku. Bahkan hanya untuk mengeringkan perkakas makan pun dia tidak mau. Guy melemparkan koran di lantai agar aku memungutnya. Kemudian dia mengeluh bahwa apartemen kami tampak seperti kandang babi. Bila makan malam terlambat 5 menit saja untuk disajikan, dia menjadi sangat marah. Tetapi dia tidak membantuku mengeluarkan belanjaan. Kami memiliki mobil, tapi aku tidak diizinkan untuk mengemudikannya. Bila kami mengendarainya, kami pergi kemana yang dia mau. Tabunganku seharusnya disisihkan, sehingga kami dapat membeli rumah. Tapi kenyataannya, uang itu selalu diboroskan untuk mobilnya. Guy berkata bahwa kami terlalu muda untuk memiliki rumah. Dan aku juga tidak akan tahu cara merawatnya. Aku ingin mempunyai bayi selagi aku masih muda. Tetapi sepertinya suamiku menentukan untuk menunda mempunyai keluarga sampai dia menjadi orang yang sudah cukup tua. Dia berkata bahwa aku akan menjadi ibu yang payah. Guy mengkritikku dalam segala hal. Selera berpakaianku, gaya rambutku, bahkan kelas seni yang kuikuti pada hari Sabtu yang merupakan satu dari sedikit kegemaranku. Padahal orang lain, seperti atasanku, rekan-rekan kerjaku yang masih muda, melihat hal-hal menarik dalam diriku. Tapi dari Guy, aku hanya menerima komentar kasar. Tidak pernah kata-kata kasih sayang atau pujian. Aku hanya mengenal Guy selama 6 minggu, ketika kami lari dari rumah. Saat itu, aku berusia 16 tahun dan baru mulai berkencan dan berdansa serta bersenang-senang. Aku mengira pernikahan adalah sesuatu yang indah. Kukira aku jatuh cinta dengan Guy karena dia berusia 19 tahun dan dia tampak seperti laki-laki yang lebih dewasa bagiku. Lagi pula, dia sangat lembut dan baik. Keluargaku sangat miskin. Tempat yang kami tinggali benar-benar sebuah gubuk dengan halaman belakang yang ditumbuhi pohon besar, serta sebuah ayunan yang tergantung di sana. Kami semua 9 bersaudara, dan kami sukar untuk sendirian. Tetapi seringkali aku menyelinap keluar menuju pohon itu pada waktu malam. Aku akan berayun dan berayun, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, untuk melihat bila aku dapat meraih sebuah bintang dengan jari kakiku. Pada malam pernikahanku dengan Guy, mungkin hal ini terdengar gila dan murahan. Tetapi memang begitulah kenyataannya. Aku merasa sudah menyentuh sebuah bintang. Sesuatu di dalam diriku berharap dan percaya bahwa perasaan indah dan damai ini akan abadi. Ternyata perasaan itu tidak abadi. Bahkan bulan madu kami sangat mengerikan.
Kami pergi dengan mobil yang kami pinjam dari teman Guy. Mobil itu rusak, dan biaya perbaikannya menguras seluruh uangku dan uang Guy. Aku mempunyai pekerjaan. Tentu saja aku selalu bekerja. Ketika kami kembali ke kota kami, hanya dengan uang sedikit di tangan, kami harus tinggal bersama keluarga Guy. Ibunya gusar dengan pernikahan kami. Dia benci karena kehilangan uang penghasilan Guy, dan dia tidak sungkan-sungkan mengatakannya. Dia tidak suka denganku. Ayah Guy tidak begitu buruk, tetapi dia terlalu banyak minum minuman keras dan jarang bekerja, sehingga selamanya dia meminta pinjaman dari Guy. Setelah kujalani semua perlakuan kasar dari ibunya, kami pindah untuk tinggal bersama keluargaku. Kedua saudara perempuanku bergabung dengan adik laki-lakiku, sehingga kami mendapat kamar sendiri. Tapi Guy mengkritik seluruh keluargaku. Akhirnya kami menempati apartemen sendiri. Dalam 6 tahun, kami tinggal di 7 tempat yang berbeda. Pemilik apartemen meminta kami untuk pindah dari apartemen yang terakhir kami tempati, karena kami bertengkar terus. Namun tidak satu tempat pun yang merupakan rumah bagi kami. Jelas sekali, kami tidak cocok dalam segala hal. Punggungku tidak terlalu kuat, dan terkadang terasa sangat sakit sampai aku tidak tahan. Dokter berkata bahwa sakit tersebut dikarenakan rasa cemas dan gangguan saraf. Kadang-kadang aku menangis selama berjam-jam. Aku mengalami mimpi-mimpi buruk, dan bahkan aku menangis waktu tidur. Aku mencoba sekuat tenaga untuk membahagiakan Guy. Namun, aku selalu dan selamanya tidak berhasil. Selama 6 tahun, aku gagal dalam melakukan apapun. Pengacara yang kudatangi untuk mengurus perceraian kami menyarankan aku supaya datang kepada Anda, supaya memperoleh saran-saran. Karena itulah aku di sini. Aku ingin bercerai. Aku ingin suatu kehidupan dengan awal yang baru. Aku tidak tahu bagaimana Anda dapat membantuku dan Guy memperbaiki pernikahan kami. Tetapi bila Anda sanggup, kukira aku tidak keberatan untuk mencobanya. Terkadang ketika Diana sedang menangis, sebagaimana yang biasa dia lakukan, kukira aku akan menjadi gila. Aku seperti mendengar tangisan ibuku terhadap bayangan-bayangannya pada luka dan sakitnya, sehingga membuatku merawat adik kembarku dan memasak makan malam di atas kompor. Sementara ibuku berbaring di atas ranjang sambil terus-menerus mengatakan tentang ayahku yang tidak baik. Diana berpikir bahwa sakit punggung dan gangguan sarafnya itu adalah kesalahanku. Seperti hal-hal lain yang tidak semestinya. Diana sama seperti ibuku, selalu merengek, mengeluh, dan menangis, hanya untuk memperoleh simpati atau pujian. Istriku mengenakan sweater ketat dan rok bawahan ke kantor. Kemudian, setelah pulang ke rumah,
Dia menceritakan bahwa bosnya memujinya dan mengatakan betapa cantiknya dia. Lalu tangisnya akan tumpah lagi, kecuali aku mengatakan kepadanya bahwa dia memang cantik. Bila atasannya, orang yang sombong itu, telah memberikan pujian yang lebih baik. Diana enggan berbicara denganku. Aku adalah mesin yang dungu. Dan hari-hari ini istriku terlalu bersemangat pada mesin. Mungkin dia harus menikah dengan seorang yang sombong, seperti bosnya atau profesor seni. Seperti seseorang yang mengajar di kelas seni yang diikuti Diana setiap hari Sabtu pagi. Atau bintang film, seperti Clark Gable yang akan selalu memberinya bubur. Mungkin dia akan merendahkan dirinya untuk berdandan dan bersolek untuk Gable. Seperti bila dia berdandan untuk pergi ke kantor. Anda sebaiknya melihat seperti apa yang ia kenakan untukku di rumah. Segala baju-baju tua boleh dipakai. Aku sudah melakukan segala hal untuk menyenangkan istriku. Tetapi Diana adalah gadis yang tidak dapat dipuaskan. Kami sudah 7 kali berpindah rumah dalam 6 tahun hanya untuk menemukan tempat yang disukainya. Dan sekarang dia mendesak untuk membeli sebuah rumah di mana kami tidak mampu membelinya. Tentu aku menginginkan sebuah rumah milik kami sendiri suatu saat kelak. Dan beberapa anak juga. Tetapi mengapa harus tergesa-gesa? Mengapa kami tidak dapat menunggu? Diana mengira aku adalah pecandu narkotik. Tetapi aku mengira dialah yang benar-benar kekanak-kanakan. Tidak memikirkan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Waktu makan kami selalu terlambat 2 jam. Dan makanannya tidak enak lagi untuk dimakan. Anda akan sulit memasuki dapur kami karena perabotannya kotor. Satu hal yang selalu kuinginkan bila aku menikah adalah tempat yang bersih, tenang untuk kutuju setelah pulang dari kerja. Suatu tempat yang tidak pernah didapatkan ayah dari ibuku. Dengan Diana, ternyata aku juga tidak mendapatkannya. Ketika aku masih seorang bocah dan berhayal tentang bagaimana istriku kelak ya, aku menggambarkan seseorang yang mudah diatur dan cantik serta manis. Tidak harus pandai dengan banyak ide, tetapi seseorang yang akan menjaga rumah selalu bersih dan merawat aku dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Semula, Diana tampak seperti itu. Pemalu dan manis, dan seperti penakut. Tidak seperti gadis kebanyakan yang sok tahu tentang segala hal. Anda harus mendengarkan dia mengatakan betapa hebatnya aku dalam bidang mesin. Ya ampun, dia berubah dengan cepat. Sekarang dia mengomel terus, ingin mengemudi mobil, tetapi dia tidak tahu sedikit pun tentang bagaimana memperlakukan mobil. Dia merusak mobil yang kupinjam untuk bulan madu kami dan itu menghancurkan perjalanan kami saat itu. Sehingga kami harus pulang ke rumahku dan tinggal di sana. Ibuku memenangkan salah satu perselisihan yang terjadi dengannya dan Diana tidak mampu menghadapi hal itu. Sesuatu yang sudah kujalani seumur hidupku. Dia pasti sudah meninggalkanku bila aku tidak setuju untuk tinggal bersama keluarganya. Keluargaku memang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi keluarganya lebih parah lagi. Diana dan aku belum pernah menikmati hari yang tenang sejak pernikahan kami. Jika dia ingin melanjutkan ini dan bercerai, aku tidak keberatan. Mungkin suatu guncangan baru lebih baik bagi kami berdua. Aku muak dengan apa yang kami jalani. Tetapi bila Anda dapat membantu mengubah keadaan ini dan menasihati Diana
aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan.